Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah kan wa malam yasha'lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para ikhwan, akhwat yang bawa kitabnya dibuka, tafsirnya, tafsir Jalalainnya. Halaman 7 ya. Halaman 7. Di baris paling bawah. Baris paling bawah di atas garis itu ya. Udah ketemu semua ya? Belum. Ya halaman 7. 7 Bang, halaman 7 Bang. Baris paling bawah. Di atas strip maksudnya. Kalau yang bawah itu kan 2 baris itu asbabun nuzul. Itu asbabun nuzul. Udah ya? Ya, bisa satu kitab bisa berdua kalau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu, yang bahasa Indonesianya adalah mintalah kalian semua pertolongan. Ya, isti'ana itu ada asal kata ana, kemudian ketambahan alif sin ta, jadi mengandung arti tolab. Yang tadinya menolong jadi minta tolong ya. Itu namanya bina tolab. Di tafsirnya Imam Jamaluddin menafsirkan utlubu gitu ya. Carilah oleh kalian semua al-ma'unata, akan pertolongan. Bacanya seperti itu. Utlubul ma'unata ala umurikum. Carilah oleh kalian semua akan ma'unah. Apa ma'unah tadi? Pertolongan. Jadi bentuk masdar daripada kata isti'anah tadi ya. Atas umurikum, urusan kalian. Jadi semua urusan itu jangan dihadapin sendiri. Kita punya Allah. Nah, kita cari maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini apa? Lemah tanpa kekuatan dari Allah ya. Jadi jangan lupa segala urusan sertakan Allah ya. Nah, ketika kita minta tolong pada Allah itu ada kaifiatnya. Pertama, bisobri ya, bisobri, dengan sabar. Asal kata sobaro yasbiru, di sini isbir amarnya ditafsirkan al-habsu. Jadi al-habsi ya. Al-habsi. Al-habsi itu artinya apa? Menahan. Jadi secara bahasa sabar itu artinya menahan gitu ya, al-habsi. Jadi hampir searti juga dengan saum ya. Saum kan menahan juga. Nah, cuman saum diartikan imsak, menahan juga sama ya kan. Nah, makanya untuk sabar ini adalah al-habsi lin nafsi alama takrohu. Jadi menahan dari untuk diri, untuk jiwa atas apa yang menyusahkan. Atas apa yang menyusahkan. Takrohu itu artinya apa yang dia tidak suka. Nah itu ya, takrohu benci ya, kariha ya. Jadi apa? Secara bahasa artinya menahan. Hanya secara dari makna secara apa? Secara akidah lah ya, diartikan menahan diri dari hal-hal yang atau nafsu yang bersifat destruktif, nafsu yang bersifat merusak, takrohu tadi. Nah itu, jadi sabar itu menahan nafsu dari nafsu yang merusak. Karena nggak semuanya nafsu merusak, ya kan? Ya, ada nafsu yang baik, istilahnya nafsu mutmainah ya. Jadi dengan sabar. Yang kedua, wassolati, dan dengan sholat. Dengan sholat. Jadi ini
Syarat yang kedua, ketika kita minta pertolongan, pertama sabar ya, karena memang ini termasuk hal yang penting banget, karena kita sering timbang minta doang nggak sabar. Nah, makanya ketika kita minta kok belum dikasih-kasih, ya memang harus sabar. Kalau minta langsung dikasih, ya di mana letaknya sabar, ya kan? Lah iya kan? Karena suruh sabar berarti nggak langsung dikasih, ya kan? Kalau langsung dikasih, di mana letaknya sabar? Ya. Minta kaya langsung kaya gitu. Nah ini masalahnya kita nih kadang-kadang memang ini sabarnya nggak ada, gitu ya, nggak ada, atau kurang gitu kan. Padahal memang Allah nuntut kita sabar. Kita minta apa? Kita minta mobil, nggak dikasih mobil sama Allah, dikasihnya kerjaan, bener kan Pak? Nah dengan kerja itu kita sabar bekerja, sabar menabung, seperti itu. Jadi nggak minta mobil langsung jek gitu dikasih. Sama dengan kita minta kupu-kupu, mungkin Allah ngasihnya ulet, jangan dipites tuh ulet, ya kan, piara aja, nanti lama-lama jadi kepompong. Habis kepompong jadi kupu-kupu. Sabarin, betul ngeliat ulet, ya ulet jijik geli dimatiin ya nggak jadi kupu-kupu. Iya deh. Minta mobil dikasih kerjaannya ogah, males, ya nggak dapat mobil, ya kan? Oh iya kan? Wah kerja, maunya langsung mobil. Gitu. Karena susah sabar. Oh habis, berarti makanya biar nggak habis, sabar itu jangan cuman punya satu gudang, harus punya pabriknya. Harus punya pabrik sabar, biar produksi terus. Punyanya segudang ya habis ntar, ya kan? Mau berangkat, istrinya nesu, ya kan? Marah, udah hilang sedikit, keluar rumah macet, nggak sabar, hilang 2 dikit gitu kan? Di kerjaan, masalah dengan kerjaan, hilang 3 dikit, lama-lama ya berdikit-dikit habis. Iya kan? Jadi bubar. Makanya, jadi harus punya apa? Harus punya pabriknya, biar produktif terus. Kemudian wassalah dengan sholat yang kedua. Afrodaha bizikri, ya, menyebutnya. Afroda itu boleh dikatakan mengistimewakan di sini ya Pak, ya. Mengistimewakan bizikri, sebutan sholat maksudnya Pak. Karena sholat itu adalah apa? Berikutnya, lembaran berikutnya itu Pak. Takziman lisa'niha. Karena sholat itu merupakan apa? Sangat agung akan keadaannya. Jadi keadaan orang yang sangat baik, sangat bagus itu ketika sedang sholat. Makanya minta ketika sholat itu waktunya sangat tepat. Takziman lisa'niha. Ya, seperti itu. Jadi ini keadaan yang sangat baik ketika kita berdoa ketika sedang sholat. Gitu ya, maka diistimewakan di sini. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis, karena sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apa? Hazabahu, apabila menimpa beliau apa? Menimpa beliau umur badirin, menimpa beliau akan, bukan ya, idza hazabau, apabila menimpanya akan amrun, suatu perkara, beliau badirun, beliau bersegera, atau orang yang bersegera. Ini kalau kita baca badirun. Kalau kita baca badaro, beliau bersegera. Ini kalau baca badirun, beliau orang yang bersegera ila sholati, kepada sholat. Jadi per Nabi dapat urusan, apapun urusannya, segera Nabi sholat. Idza hazabau amrun badirun ila sholat. Apabila menimpanya kepada beliau suatu urusan, beliau orang yang bersegera untuk sholat. Artinya segera. Bukan kita apa? Ngadu ke orang tua, ke mertua, kalau istri ngadu ke suami, anak ngadu ke orang tua, nggak seperti itu. Langsung ngadunya ke Allah lewat sholat. Artinya sholat jadikan sarana untuk munajat. Munajat itu artinya ngadu. Nah, tergantung keadaan nih.
pas lagi ada urusan di waktu duha, sholat duha aja. Ya kan? Di waktu duha itulah kita dalam sujud-sujud terakhir, kita berdoa. Ya, ucapkan dengan suara hati yang paling dalam, gak usah disebut karena bahasa Indonesia, Pak. Jangan gitu ya. Jangan, karena bahasa Indonesia dalam hati dan suara yang paling hati. Pakai hati yang dalam tuh kalau istilah imam itu apa? Lub. Nah, lub. Makanya ada orang bilang lubuk hati yang paling dalam. Karena yang paling luar itu sodrun, dada. Dalamnya dikit apa? Kolbun. Yang lebih dalam lagi fuadun, nurani. Nah, yang paling inti lub itu kalau kacang, Pak, dibuka, ini ada kacang ya, Pak? Bukan ada kulit tuh. Kemudian terus masih ada ari, kulit juga. Ibaratnya itu adalah kolbunnya. Kemudian ada daging. Daging itu ada fuadun. Ya. Nah, yang dalam yang centilan kecil itu namanya lub. Paling dalam ya. Nah, itu namanya lub itu. Biji itu namanya lub. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, itu lub itu. Nah, kita dengan suara hati yang paling dalam, nggak usah diucapin. Ya, kalau ucapin berarti masih hati luar itu, ya kan? Paling dalam kan? Batin nangis silahkan situ. Karena tadi disebutnya apa? Saat yang paling bagus adalah apa? Takziman lisaniha itu adalah waktu sholat. Nah, di antara gerakan-gerakan sholat dari mulai takbir, ruku, duduk di antara dua sujud itu yang paling baik adalah waktu sujudnya. Mau sujud pertama, kedua, sujud terakhir silahkan. Jadi nggak mesti sujud terakhir, semua sujud. Iya, semua sujud, semua sujud. Pas waktunya duha gitu ya, kemudian waktunya zuhur ya di waktu zuhur kita sholat zuhur gitu kan. Pas datang ke masalahnya di waktu zuhur, kita mau sholat zuhur ya kita waktu zuhur. Nah, oh ini bukan waktu duha, bukan waktu zuhur, waktunya antara apa? Zuhur dan asar. Nah, ini kan waktu apa nih? Duha bukan, waktu suruk juga bukan, waktu qiyamul lail juga bukan. Bisa kita sholat mutlak, mutlak aja langsung, sholat aja. Wudu, jika perlu diawali dengan apa? Syukur wudu, sholat mutlak ya sudah, sholat aja. Seperti itu. Jadi bisa jadi yang untuk ini adalah apa namanya sholat mutlak. Ya, kapan saja kita boleh. Yang penting jangan di 3 waktu yang dilarang. Ya. Pas isrok, sekarang isrok itu jam 6 pas kalau nggak salah ya. Jam 6 pas isrok itu nggak boleh isrok karena pas muncul banget. Nah, itu. Yang kedua pas di atas kepala itu juga tidak boleh. Yang ketiga pas gurub. Pas tenggelam, itu waktu dimana kita tidak boleh sholat apapun ya, sholat apapun. Berarti suruk itu pas 5 menit atau 10 menit setelah itu ya? Iya waktunya ya pas muncul. Nah untuk sholatnya artinya 15 atau sampai 15 setelah suruk ya, suruk, isrok, tuluk sama itu. Tuluk, isrok, suruk sama, dia juga barangnya. Gitu ya. Sepenggalan ya? Yang belum sepenggalan, maka kan ada yang bilang isrok itu adalah sholat duha yang di awal waktu gitu kan, karena belum sepenggalan. Sepenggalan kan duha. Nah duha itu sepenggalan, ini belum sepenggalan baru 5 menit kok. Belum muncul. Belum sepenggalan. Kalau sepenggalan itu ya duha. Nah, makanya ada yang bilang isrok itu adalah duha di awal waktu gitu ya. Tapi kalau duha kan memang afdolnya adalah ketika sepenggalan tadi, di mana anak onta jerum dia sudah bangun karena kepanasan oleh panas pasir yang kesengat oleh sinar matahari. Gitu ya. Ini ya. Wakila dan dikatakan al-khitabu lil Yahudi, khitabnya sasaran ayat ini untuk orang Yahudi. Lama afahum ketika menghalang-halangi mereka anil iman untuk iman. Apa yang menghalang-halangi? Asyarhu. Nah, ini asyarhu itu ya. Itu bukan syarruhu bukan ya. Itu roknya enggak ditasdid. Asyarhu. Syarhu itu artinya apa? Tamak. Tamak. Jadi karena tamak, karena loba, karena rakus gitu ya. Nah, itu mereka terhalang untuk masuk Islam. Wahubur yasati. Dan karena Yahudi tadi cinta banget riyasah. Nah, riyasah ketemu di sini ya, Pak. Selama ini tahu riyasah apa riyasah? Rois amirnya. Nah, wilayahnya namanya
Riyasah. Jadi riyasah itu wilayah kekuasaan. Nah, itu riyasah itu maksudnya kekuasaan. Cinta dengan kekuasaan. Itu riyasah. Nah, kekuasaan rois ya riyasah. Nah, itu rois itu. Loh iya. Riyasah. Karena cintanya pada riyasah. Wah, hubul riyasati. Nah, itulah salah satu alasan lain ya, ayat ini katanya berkaitan dengan apa? Seorang Yahudi yang terhalang untuk beriman lantaran saking rakusnya dan cintanya kepada kekuasaan. Soalnya gara-gara inilah mereka menolak untuk ajaran Islam. Artinya mereka tidak mau beriman. Naudzubillah min dzalik. Nah, sampai hari ini Yahudi dan CS-nya yang namanya materi kekuasaan itu kayak Tuhan, Pak. Iya. Makanya begitu mereka punya kayak udah bisa ngatur sana sini karena memang Tuhannya mereka adalah materi. Oh iya. Mereka Tuhan materi, mereka pemuji dewa-dewa materi termasuk salah satu kekuasaan. Karena dengan berkuasa mereka akan mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Karena kalau bicara masalah Tuhan Allah, Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran, mereka tuh udah paham banget. Karena ini sudah tertulis di Taurat, tertulis di Injil. Bahwa nanti Nabi akhir zaman itu adalah namanya Muhammad. Namanya Ahmad, ciri fisiknya ada, ciri sifatnya ada. Ya kan? Ada semua kan sudah. Itu. Nah, ternyata begitu Nabi diangkat ya, karena ada perbedaan. Bukan perbedaan ya, karena tidak ada perbedaan persepsi berarti ya. Karena persepsi mereka ya, yang namanya Ahmad itu, yang namanya Muhammad itu dengan ciri-ciri dan sifat-sifatnya ini adalah orang dari Bani Israel gitu maksudnya. Ternyata malah dari Bani Ismail. Ini yang buat mereka kemudian akhirnya menolak. Yang termasuk salah satunya tadi ya, masalah rakus. Nah, seperti yang terjadi ketika turunnya ayat tentang mubahalah, gitu kan, mubahalah. Datang Nasrani Najran jumlah yang cukup banyak. Waktu itu dialog dengan Nabi, ya kan. Begitu dialog terjadi deadlock. Karena memang mereka bertanya, kalau gitu Muhammad, gini aja dah sekarang. Siapa bapaknya Isa gitu kan? Begitu siapa bapaknya Isa, Nabi diam kan? Nabi diam. Sudah, Nabi diam. Nah, akhirnya Allah menurunkan Quran surat Ali Imran ayat berapa? 61 nggak salah ya, tentang ajakan mubahalah itu. Nah, mubahalah itu adalah masing-masing kelompok di dua kelompok datang ke suatu tempat bersama keluarga yang dicintainya. Siap untuk jadikan tumbal. Kalau yang akidahnya ini ada salah, dia harus bakal mati semua, mati binasa. Gitu. Nah, Nabi sudah. Nah, akhirnya turun ayat itu, Nabi bilang ke mereka, kalau gitu karena sudah diskusi nggak ada titik temu, akhirnya ayo mubahalah sekarang. Nah, mereka nggak mau, besok aja, gitu kan, besok aja. Nah, begitu. Iya, akhirnya pikir-pikir selama sepanjang malam itu, jadi hati kecil mereka itu memang tahu persis bahwa ini Muhammad itu Nabi beneran. Makanya dia datang, kan itu pimpinannya 3. Nah, di antara 3 itu ada pentolannya. Saya lupa namanya itu ya. Nah, akhirnya ini nggak ada ceritanya. Yang namanya kita doain suatu kecelakaan seorang nabi dan keluarganya itu bisa menang. Kita bakal habis ini. Kita bakal habis. Mundur lagi deh. Akhirnya datang ke Nabi. Ya, kami nggak mau, kami menolak untuk mubahalah, gitu kan. Nah, tapi kami minta diutus di kalangan orang Islam yang menyertai kami pulang besok ke Najran. Nabi berpikir dan juga para sahabat ngasih masukan. Akhirnya, iya besok kami siapkan orang yang siap menyertai antum semua. Karena di tengah-tengah kami sering berselisih khususnya masalah warisan. Jadi mereka tuh perlu hakim yang adil, gitu kan. Jadi sebenarnya mereka itu kenapa mereka kemudian akhirnya menolak mubahalah? Karena hati kecilnya mengimani. Karena mereka datang ke situ bawa misi penguasa. Misi penguasa itu adalah harus menyatakan Tuhan itu 3 dalam 1 itu. Mereka nggak berani menentang itu.
Karena mereka makan dari situ, mereka punya posisi dari situ. Dengan mengimani iman model imannya si penguasa. Jadi alimnya itu seperti itu. Nah sekarang yang model-model seperti itu malah ada di kalangan kaum muslimin. Oh iya, sekarang ada kaum muslimin. Dulu kan Nasrani, ya kan? Ini sekarang mau Islam banyak seperti itu. Ini kan serem kan, Pak? Iya. Karena membawa pesanan-pesanan penguasa. Jadi kalau udah penguasa punya punya rencana, punya planning, nah tadi benar mesen, nah dan yang mesen itu mau menyampaikan pesanan penguasa, ya pasti dapat apa? Ya dapat fasilitas, ya, fasilitas. Yang tidak ya bisa jadi mati. Seperti halnya siapa? Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu kan gara-gara penguasanya minta ada undang-undang dari kitab Taurat yang dihapus, yaitu nikah antara seorang ayah dengan anak tiri. Seperti itu. Nggak mau, akhirnya harus ya risikonya mempertahankan hak. Harus dibunuh, dieksekusi mati. Zakaria digergaji. Nah, seperti itu. Oh iya. Jadi kalau penguasa itu luar biasa. Tadi ya. Jadi menolak iman gara-gara masalah serakah dan cinta riasa. Ya. Cinta riasa, kalau kita bagus Pak, cinta riasa. Ini gimana bilang cinta riasa? Tadi saya datang mana ikhwan, pada nggak ada. Rois belum ada, Mundir baru satu nongol. Ustadznya juga mana? Masih di dalam. Oh, dari subuh udah berangkat hatinya. Dari siang ya kan? Itu bikin bawah. Nah, fa'muru bisobri, maka perintahkanlah mereka untuk sabar. Wahwa dan dia sabar itu adalah as-saumu, tuh kan? Sabar itu sama dengan ahabsu tadi. Apa dia as-saumu? Menahan. Ya, karena kalau dalam kitab Tarikh Tasrih, Syekh Ribi mengartikan as-saumu adalah imsaku anis syai'. Saum itu menahan dari sesuatu, imsak, gitu ya. Jadi saum, imsak, habsu, sobru itu sama artinya sama-sama menahan. Jadi karena dengan sabar itu orang bisa menahan. Nah itu, dan inilah pentingnya sabar. Karena siapapun kita harus bisa menahan, siapapun kita, ya kan? Amir harus bisa menahan, makmum juga harus bisa menahan, alim bisa menahan, awam bisa menahan, orang kaya bisa menahan, termasuk orang miskin, semua perlu menahan. Kalau nggak bisa menahan Pak, jor-joran akan apa jadinya kan? Semua harus nahan nafsu yang bersifat merusak tadi, ya nafsu menahan. Li'anahu, karena sungguhnya puasa itu, sabar itu adalah yaksiru sahwata. Dia bisa memecahkan sahwat, ya, bisa mengatasi sahwat maksudnya ya Pak, nafsu. Wa sholatu, sedangkan sholat li'ana sungguhnya dia ada tusirul khusu'a, bisa mewarisi kekhusuan atau menciptakan kekhusuan. Wa tanfiul kibro, dan bisa menafikan kesombongan, itu ya, bisa menaikkan kesombongan. Gitu. Ini pentingnya sabar dan sholat, ya, pentingnya sabar dan sholat, karena Yahudi seperti itu dia. Nah kita jangan seperti orang Yahudi, ya, gara-gara masalah tadi serakah dan kekuasaan menolak iman, makanya kita perlu sabar, termasuk sabar ketika menerima tawaran untuk beriman dengan cara menerimanya. Karena sabar itu termasuk ketika melaksanakan kewajiban. Ya, ada 3 hal di mana kita harus sabar. Pertama, dalam melaksanakan kewajiban. Kedua, dalam meninggalkan larangan. Yang ketiga, dalam menerima takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya perlu sabar. Melaksanakan kewajiban. Pertama apa, Pak? Sholat. Sholat juga perlu sabar. Bahkan ibu-ibu nyuruh anak sholat juga sabar. Kata wa'mur ahlaka bis-sholat wastobir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar atasnya. Tuh, jadi jangan dicukupkan sudah 3 kali. Udah dikasih tahu Pak 4 kali. Belum itu 4 kali mah. Karena belum 5 kali. Pak sudah 5 kali. Belum juga, belum 6 kali. Gitu kan. Sudah 6 kali, belum juga, belum 7 kali kan. Nah seperti itu. Wastobir 'alaiha.
pakai to loh Pak, tambahannya beda lagi tuh. Jadi kata kerja kalau tambahan to berarti mananya penekanan yang luar biasa. Itu bukan wasbir tapi wastobir. Iya, terus menerus, nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya Pak. Kalau nggak mutu, ngambek, putus asa gitu kan. Kalau ada batasin, itu ya. Jadi terus. Siang, pagi, pokoknya ya siang nyuruh sholat untuk siang. Sore ya nyuruh sholat untuk sore, asar. Dan seterusnya. Wastabir alam. Termasuk juga taklimnya kewajiban juga. Perlu sabar. Kan tadi sabar itu dalam melaksanakan kewajiban termasuk taklim. Taklim ini kewajiban. Yang bahkan yang saya bilang tembawi bukan wajib karena Nabi bilangnya fardu, ya kan? Fardu bukan wajib. Ya. Nah, fardu itu kewajiban yang nggak bisa diwakilkan. Artinya setiap kita harus taklim, harus berangkat. Yang penting bapaknya sudah berangkat, ibu boleh nggak berangkat, salah. Bapak ibunya. Yang penting orang tua berangkat, anak boleh nggak taklim, salah juga. Harus anak dan orang tua taklim, ya kan? Saya tuh biasa gitu kan Pak, tahu kan kadang satu motor 4 orang, anak 2 kayak saya Jiranto gitu, motor kecil ya biasa tuh. Sekarang alhamdulillah bisa motor masing-masing gitu kan. Tadinya bener-bener kan. Masya boncengan berlima, satu motor. Motor biasa kan. Ya. Oh, iya. Sekarang alhamdulillah bisa naik motor masing-masing ya udah. Jadi disabarin sampai akhirnya mereka tahu minggu sore itu kemana, malam Jumat kemana, gitu. Yang sama anak kita itu nggak tahu kewajiban setiap minggu sore Pak. Oh iya kan. Bu, mau kemana sih? Nah, ini nih. Udah jelas minggu sore pasti mau taklim dong. Gara-gara kita memang nggak biasa ngajak. Nah, apalagi yang nanya istri, repot lagi tuh, Pak. Mau kemana, Pak? Tahu juga minggu sore, mana yang taklim lah. Oh iya kan? Lo kamu kayak tanya kan bingung tuh. Mau mancing. Oh iya. Mana Pak? Spap. Kalau sekarang tidak polisi. Iya. Pokoknya kalau udah minggu sore, malam Jumat kan udah biasa taklimnya. Seperti itu. Jangan sampai di rumah aja nggak ngerti gitu ya. Nggak ngerti. Nah, ini kadang-kadang kita memang tidak menta'arufkan dengan kewajiban-kewajiban tadi. Seperti itu. Nah. Susah yang diajaknya. Nah, nggak apa-apa, yang penting yang ngajak jangan susah. Lo ya kan? Yang penting ngajak yang susah, ya kan? Ngajak. Bahasa aja dia udah enggak ini. Ayo. Yang penting ngajaknya yang susah, kita ngajak aja. Aja kita sabarnya hilang jadi. Jangan hilang. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang batu anak sekarang Lemot banget. benar. Kalau batu ketemunya pahat. Iya. Sama. Kayak paling undang ya. Lah ya. Harus punya pabrik sabar tadi kan? Pabrik sabar itu apa ya? Iman. Nah, iman itu yang melahirkan sabar, melahirkan qanaah, melahirkan istiqomah. Ya, Kalau Ustaz, kalau udah kita ajak tapi anak itu menolak, kita berdosa nggak? Yang enggak kita ngajak udah. Tapi jangan bosan tadi, terus aja ngajak. Ajak lagi. Ya? Ajak lagi. Besok kita tulis dari mana? Ngajak sekali nggak mau aja ngamuk. Makanya tadi yang penting yang ngajak tadi jangan bosan. Yang ngajak nggak boleh. Iya. Ya, pokoknya yang ngajak nggak boleh kesel. Nggak mau emosi. Tahu aja bagaimana. Ngajak, jangan ngejek, ngajak ya. Yang penting ngajak itu udah dapat pahala walaupun dia nggak hadir. Amin. Nah, yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan. Termasuk itu juga perlu sabar juga, ya kan? Kadang-kadang ada tahapan-tahapannya, ya. Dan yang ketiga ini termasuk berat, sabar dalam menerima takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Padahal sabar dalam menerima takdir buruk itu bukan yang terbaiknya loh, Pak. Masih ada 2 tingkat di atasnya. Iya. Iya, itu kan. Jadi ketika orang menerima dapat takdir buruk, itu kan pada umumnya rata-rata dia apa? Satu apa? Keluh kesah dia kan. Keluh kesah. Dia keluh kesah. Kemudian ya kalau sampai putus asa udah buruk banget ya. Keluh kesah aja udah. Tapi ini rata-rata.
Keluh kesah. Ini termasuk yang buruk. Berarti menunjukkan bahwa tidak sabar, ya kan? Yang kedua, sabar. Nah, sabar itu bagus. Dia nggak keluh kesah dengan musibah yang dia terima. Nah, karena tadi sabarnya al-habsu, dia tahan. Sebenarnya sih nggak enak, dongkol. Tapi dia empet. Nah itu, dia nggak marah-marah, dia nggak ngomel-ngomel, dia nggak ngamuk-ngamuk. Itu namanya sabar. Iya aja udahlah daripada Itu namanya sabar. Al-habsu itu menahan nafsu yang bersifat destruktif tadi. Tapi jangan dibiarkan terus. Kalau kita seperti itu nanti juga jadi apa? Nah, kan Gantungan. dari kita stres lama-lama bisa stroke. Nah itu. Jadi orang yang suka streng, Pak, gampang marah-marah, ya lama-lama dia stres. Habis stres lama-lama stroke. Stroke gitu. Nah, jadi nggak cukup sabar doang. Yang ketiga, ridho. Tuh, ridho dengan musibah yang dia dapat. Ini luar biasa, Pak. Ridho tuh berarti di hatinya sudah tidak ada dongkol, nggak ada ganjelan. Udah, justru dia sudah banyak mendapatkan apa? Hikmah-hikmah di balik musibah itu. Atau paling tidak kalau benar-benar sudah optimis, paling juga nanti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Pasti ada hikmah di balik ini. Udah, pokoknya optimis saja. Nggak ada pikiran yang buruk, nggak pernah suudzon sama Allah. Walaupun mungkin itu bertubi-tubi cobaan, Pak, tapi nggak ada suudzonnya sama sekali. Iya. Nah, iya, berbaksa harus suudzon kan? Karena kata Allah, bagaimana kata Allah? Ana inda dzanni abdi. Aku itu prasangka hambaku. Kalau kita menyangka Allah itu zalim, ya benar-benar nanti akan zalim sama kita. Nah, kita menyangka bahwa Allah itu adalah sayang. Ya, sayang. Karena semakin, Pak, orang itu semakin banyak Allah uji dengan kesulitan segala macam, itu berarti memang Allah akan menaikkan derajatnya, Allah akan memberi hikmah yang banyak, Allah akan apa? Yang jelas itu ya, termasuk menghapus dosa. Nah, itu. Nah, yang top-topnya banget adalah kalau kita ditimpa musibah masih bisa syukur. Gitu. Tuh, alhamdulillah saya sakit, gitu kan. Ini luar biasa. Termasuk nikmat juga, Ustaz ya? Nah, berarti menikmati sakitnya. Iya. Iya. Menikmati sakitnya. Makanya kan sering saya bilang, Pak, kalau kita bisa menikmati sakitnya, nggak usah berobat. Oh iya kan? Lah, menikmat dengan sakit seperti Nabi siapa? Ayub. Dia nggak berobat karena bisa menikmati sakitnya. Nabi Ayub. Ayub, yang kolengan. Ayub ya? Ayub, Nabi Ayub. Nabi Yunus Kalau sakit-sakit nggak merasakan nikmat. Nah, betul. Nah, ternyata. Kalau pupul nikmat jadinya. Kalau sehat dulu gimana nih mau sakit? Nah, termasuk ketika ditinggal mati orang yang cintai. Kan pernah kita bahas di bab sabar kan? Ketika Allah, malaikat merenggut nyawa seorang bocah Sofia itu orang anggota keluarga yang dicintai, tapi itu anak. Kalau bahasa Arabnya Sofia itu nggak mesti harus anak, siapapun yang kita cintai, gitu kan. Entah suami, entah istri. Kata Allah, apa yang diucapkan sama orang tua dari bocah ini? Dia ibunya mengucap alhamdulillah, baru innalillahi rojiun. Apa kata Allah? Buatkan dia istana alhamdulillah. Seperti itu. Ya, sabar ya. Jadi bukan sabar tapi bersyukur. Nah, jadi yang mengucap alhamdulillah itu kita yang kena musibah, bukan kita yang lihat orang kena musibah. Kan suruhnya bersyukur. Begitu orang lihat orang jatuh, kita syukur alhamdulillah. Itu nyukurin namanya. Jatuh. Dengar berita si anu keluarga meninggal, alhamdulillah. Yes, gitu kan. Orang benar Yang kena musibah yang ucap alhamdulillah, ya bukan kita yang lihat. Hah? Banyak. Kan suruh bersyukur. Yang bersyukur siapa? Ya kan? Yang kena musibah bukan yang lihat kena musibah. Ya seperti itu. Alhamdulillah. Itu namanya nyukurin ya. Beda nyukurin sama bersyukur ya. Beda tuh kan? Beda. Lanjut ya. Jadi tadi 3 tempat kita bersyukur, bersabar. Pertama dalam melaksanakan kewajiban, kedua dalam meninggalkan larangan, ketiga dalam menerima takdir buruk. Nah, ketika dapat takdir buruk itu sikap kita
Yang terbaik yang keempat, ya. Jadi bukan yang pertama. Kedua mendingan, ketiga lumayan, keempat yang terbaiknya, gitu ya. Nah, lanjut. Wa innaha, dan sungguhnya salat ini maksud ya. Ayat as-sholatu, salat itu lakabiratun, sungguh keberatan. Di salat dengan salat tuh, oh salah, masih belum di atasnya. Oh kabir. Wa innaha, dan sungguhnya betul ya. Sungguhnya itu ya. Benar ya tadi ya. Wa innaha, dan sungguhnya salat itu ayat salatu itu lakabiratun, sungguh berat. Ayat sakilatun, nih, sakilatun berat. Kalau dalam ilmu tajwid ada istilah apa? Nun taukid, bukan, mat lazim musakol gitu kan, musakol. Kalau nun taukid sakilah mah di ilmu sorob ya. Nun taukid sakilah. Nah itu, jadi sakil berat. Jadi lakabiratun ayat sakilatun, sangat berat. Illa, kecuali alal khasyiin, atas orang-orang yang khusyuk. Atas orang-orang yang khusyuk. Orang khusyuk diartikan as-sakinina ila ta'ati. Orang yang cenderung atau cenderung itu hanya selalu ya untuk berbuat taat gitu ya. As-sakinina ila ta'ati. Itu artinya yang khusyuk. Karena mana secara bahasa khusyuk juga tunduk ya, tunduk dimaksud adalah as-sakinina ila ta'ati. Selalu cenderung untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu khusyuk. Nah, di sini oleh Allah juga khusyuk itu ditafsirkan itu. Jadi itulah tafsir. Jadi kadang-kadang Pak ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang sama. Nah, kadang-kadang ditafsirkan ayat berikutnya atau kadang-kadang ditafsirkan dengan ayat yang jauh di sana, beda surat gitu ya. Nah, kalau ini dijelaskan ayat di bawahnya. Yang dimaksud dengan al-khasyiin, orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un gitu ya. Yang dimaksud orang yang khusyuk adalah orang-orang yang yazunnun, orang yang apa? Nah, zon itu kata-kata zonna, Pak. Zon itu tergantung huruf kalimat berikutnya. Kalau ada kata apa namanya? Anna atau an itu mananya yakin. Tapi kalau enggak artinya apa? Menduga. Seperti orang bilang husnudzon, suudzon gitu kan. Artinya menduga, berprasangka. Tapi kalau ada anna seperti ini Pak, berarti mananya meyakini atau menduga dengan yakin gitu ya, menduga dengan yakin. Jadi adalah alladzina, orang-orang yang yadzunna, dia meyakini annahum, bahwa mereka itu mulaku, orang yang bertemu ya, bertemu kepada apa? Rob mereka. Ya, jadi yakin bertemu dengan Rob mereka. Wa annahum, dan bahwasanya mereka pun apa? Yakin, wawunya keyakin juga ya, yakin juga. Yakin ilahi, kepadanya Rob, rojiun, sebagai orang-orang yang kembali. Rojiun itu isim fa'il. Jadi sebagai, ini bukan yarjiun ya. Kalau yarjiun akan kembali. Nah itu kan kata kerja. Kalau ini enggak, rojiun pasti kembali. Karena itu sudah subjek, predikat, sudah subjek ya. Subjek. Artinya pasti dia sebagai orang yang rojiun, bukan yarjiun, orang yang kembali. Nah, itu orang yang khusyuk, itu orang yang meyakini bahwa dia itu berhadapan dengan Allah, yakin akan ketemu dengan Allah. Maka orang yang bisa khusyuk itu berarti bukan saja diartikan mudah ya, kalau memang dalam kehidupannya pun dia tidak meyakini bahwa akan ketemu dengan Allah, nggak yakin akan kembali kepada Allah. Itu. Jadi khusyuk di sini berarti khusyuk dalam sholat, khusyuk di luar sholat maksudnya kan? Itu. Bukan khusyuk dalam sholat doang, tapi juga memang orang di luar sholat pun sudah seperti itu. Dia udah yakin betul bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Nah, begitu waktu sholat apalagi? Oh iya kan? Pak, kan sholat saat kita apa tadi? Munajat, mengadu, pasti yakin betul bahwa Allah sedang di hadapannya. Makanya kan dalam hadis kursi juga Aisyah meriwayatkan bahwa ketika sholat itu, khususnya ketika baca Al-Fatihah, terjadi tiga kelompok gitu ya. Pertama adalah Al-Fatihah itu 3 bagian.
Pertama untuk Allah, kedua untuk hamba, ketiga untuk Allah dan hamba gitu kan. Itu. Jadi waktu kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Berarti itu melulu untuk Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, majidani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjungku. Itu tiga-tiganya melulu untuk Allah ya. Jadi nggak ada kebutuhan makhluk ya kan, nggak ada itu. Makanya sunahnya waktu baca Al-Fatihah itu ayatan ya, ayatan seayat demi ayat. Kalau yang bacanya cepat, alhamdulillah itu mah nggak bisa didoain ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya pertama yang jelas dia menyalahi sunah gitu aja kan. Sunahnya kan ayatan-ayatan. Jangan dibayangkan gini. Berarti nanti gimana Allah jawabnya? Allah mah gampang aja jawab gitu. Emang kita gitu kan. Kalau buat Allah mah nggak ada bedanya lah gitu. Tapi Rasul kan mencontohkan seperti itu. Ya, betul. Karena kita memang kata orang kan solu kama. Lah iya, karena Allah kan nggak sholat kan Pak. Yang sholat kan Allah kan. Lah iya kan. Ya makanya lihat nabinya sholatnya begitu kita ikutin. Tapi jangan dipahami kalau alasannya karena ada dialog kemudian ayatan-ayatan biar gampang dengernya, Allah mah nggak perlu nggak perlu konsentrasi kayak kita. Allah mah udah mah denger aja gitu kan. Nah, begitu kita membaca apa? Iya kana butuh iya kana sa'in ya. Baru Allah mengatakan hadzali wali abdi ma sa'ala. Ini untukku, juga untuk hambaku juga. Jadi ini untukku dan untuk hambaku juga. Kan kita menyatakan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Yang pertama hanya kepadamu kami menyembah berarti itu untuk Allah kan? Nah, wa iyyaka nasta'in. Nah, untuk kita nih. Makanya Allah menjawabnya hadzali wali abdi ma sa'ala. Ini untukku dan untuk hambaku juga. Dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Nah, yang terakhir baru apa? Ihdinas syiratal mustaqim, baru hadzali abdi, melulu nih hamba doang. Hadzali abdi wali abdi ma sa'ala. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku, silahkan apa yang dia pinta. Makanya pas di ujungnya ada kalimat amin, karena memang situ ada doa-doa dari kita. Nah, seperti itu. Artinya khusyuk dalam salat itu berarti salah satunya tadi ya. Kita bisa mengerti apa yang kita baca. Dan kita menjadikan betul-betul waktu kita salat ada mulaku rabbihim. Kita merasa sedang apa? Berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ini termasuk otomatis berarti dengan kita seperti itu kita sudah punya sifat apa? Ihsan. Anta'budullah ka'anaka tarahu, ya kan? Kamu menyembah Allah seolah kamu melihat Allah. Nah itu. Karena kita sudah merasa. Nah, karena bagaimana kita dikatakan bisa khusyuk dalam kehidupan sehari-hari kayak tadi ya. Yang sedangkan dalam sholat aja kita belum bisa. Sholatnya kan tempat yang tadi khusus banget, spesial tadi kan, spesial ya, keadaannya spesial berhadapan dengan Allah. Itu aja kita masih masya Allah ya kan. Pak nyari handphone nggak ketemu, begitu sholat ketemu. Pikirannya kemana-mana Ustaz. Pokoknya nggak ada sholat kan. Kunci motor itu bisa ingat, wah kunci dong dicabut. Lagi sholat gitu kan. Waktu lagi nggak sholat. Itu memang ada campur tangan setan. Tapi jangan disalahin setan mengerjain gitu dia mah. Loh iya kan. Berarti kita nggak khusyuk Ustaz ya? Ya kurang. Iya. Nah, kalau kita masih seperti itu berarti kata Nabi kita masih tercuri oleh setan. Jadi ada dua kemungkinan kata Nabi sholat itu. Kalau nggak kita tercuri, kita mencuri. Tapi seburuk-buruk pencuri dalam sholat. Gitu. Pencuri dalam sholat. Kalau kita yang tercuri kayak tadi kan, pikirannya kemana-mana, ibu-ibu ingat jemuran, ingat masakan, ingat bocah segala macam. Gitu ya. Nah, ketika kita sedang seperti itu tercuri, kata Nabi gimana? Langsung tata lagi hati, konsentrasi lagi. Itu yang direken itu, Bu. Yang dihitung itu pas lagi konsennya, lagi ingatnya. Yang melayang-melayang ya nggak dihitung itu. Melayang lah ya.
Itu. Itu yang buang ludah kayak gitu. Kembali lagi. Itu Nah, kalau kita masih tercuri terus, kata Nabi kita isti'adzah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa naftsi nafsi. Masih inget juga, baru terakhir tuh juru pamungkas diludahin, gitu. Teman kita. Emang ludahnya ludah kayak apa? Dikirim ini. Bukan ludah coh ya, bukan coh, bukan. Nah kayak tadi persis kayak tadi, gitu doang. Bukan coh ngeluarin ludah. Bukan ngeluarin ludah, bukan. Bukan. Asal aja gini kita di- Malah kalau kita ngeluarin ludah karena memang nggak bisa tahan, boleh, tapi harus ke baju sini, gitu. Kalau enggak, kalau di kalau di pasir kita ke tanah, ya nggak boleh ke kanan ke kiri, nggak boleh, nggak boleh, itu nggak boleh. Temen sini, itu memang diatur sama Nabi. Kalau memang harus buang ludah atau dahak bahkan di kain, Nabi sampai nyontoin, Nabi nyontoinnya pakai sorbannya, ya gitu langsung dilipat bannya, gitu. Jadi nggak dilamber kayak gini, Pak. Gitu. Ludahan ini kita di. Ya. Sangut isu kantongin. Yang penting jangan dibiasain. Kalau dibiasain nanti bisa ngulang itu. Pokoknya tahan. Apapun kalau udah kebiasaan, Pak, gitu. Ya. Jangan dibiasain lah pokoknya ya. Biasain. Kalau kita udah biasa, Pak, kalau saya biasa, Pak, dari asar sampai isya nggak batal. Udah biasa. Gitu. Asar sampai isya nggak batal. Udah biasa. Tapi kalau udah biasa ya, pokoknya biar nggak pengen kencing ya pengen. Begitu ngeliat kamar mandi pengen aja kencing gitu kan. Itu juga penting. Wah, itu. Jadi jangan dibiasain Karena aja. kita suka ini, paling ragu aja kan. Tadi udah batal. Nah, kalau masih basahnya udah atau belum, berarti belum. Kecuali kalau udah wudhu atau belum. Belum juga. Gitu. Udah wudhu atau belum? Belum. Udah batal atau belum? Belum juga. Gitu, belum juga. Jadi jangan udah wudhu atau belum. Udah ah. Jangan. Belum itu mah. Belum. Ini paling dari maghrib sampai isya. Ada orang katanya, oh tadi saya udah makan katanya, batal. Nah, yang buruk adalah yang mencuri dalam sholat. Mencuri dalam sholat. Ya, mencuri dalam sholat itu yang sholatnya kalau pas berdiri ngeliat ke atas itu masuk. Tengok kalau sujud ruko kata Nabi tengok kayak kijang, cari kalau sujud kayak ayam matuk, itu namanya mencuri dalam sholat. Kalau keadaan posisi lagi sholat, keadaan tubuh kita gatal, kalau kita garuk-garuk itu membatalkan sholat nggak? Ya enggak. Itu mah pendapat yang di sono, kalau lebih dari 3 kali batal itu di sono. Di sini mah kagak. Soalnya bikin masalah. Dengar dulu, justru saya nanya. Enggak. Tadi kan artinya istilah kita mau ludah aja boleh gitu kan. Langsung. Raja belum mati itu ya? Ada udah lewat ya? Binatang berbahaya ya? Oh, boleh. Baca nggak batal apa dehem? Enggak DM itu. Enggak, ada ular lewat boleh kita bunuh. Dari sholat. Sholat boleh. 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 Mencuri tadi. Orang dehem batuk aja boleh bisa aja. Kalau lagi posisi sholat dehem batuk. Ya. 5 menit lagi ya. Tadi baca sama mana Majin tadi? Sampai situ kan? Ayat lagi. Bani Israil. Ini aja baca dulu ya. Selesai lagi. Baik, para ikhwan lanjutkan ayat ke-47. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udkuru, ingatlah kalian semua, nikmati akan nikmatku. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku berikan pada kalian. Ini khusus banget ya. Seruannya pada Bani Israel, saking bandelnya Bani Israel terhadap perintah untuk syukur nikmat. Gitu. Kalau nikmatnya ada banyak sekali yang diterima. Ai bisyukri, dengan mensyukurinya alih atasnya, atas nikmat-nikmat tadi, bitaati, dengan cara mentaati aku, ya mentaati aku Allah gitu ya, bitaati itu maksudnya. Jadi artinya taat pada perintah Allah itu wujud syukur, ya. Taat pada perintah Allah wujud syukur. Gitu. Nah, seperti kita halnya sholat, Pak. Sholat itu wujud syukur, jangan dikira sholat itu semata kewajiban, tidak, disyukur. Syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Ya, dalam surat Al-Kautsar kan, Pak. Inna a'toina kautsar fasolli li rabbika wanhar.
Nah, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang al-kautsar, bukan kasir, bukan aksar. Kalau kasir banyak, masih bisa dihitung, ditaker. Aksar buat tafdil juga, lebih banyak tuh tafdil. Tapi al-kautsar itu sigonya bentuknya sudah sigo yang istilah sigo mundahal jumu, ya maksimum, nggak bisa ditaker, nggak bisa itu, saking banyak nikmat. Tapi memang nikmat itu perintahnya bukan untuk dihitung-hitung, karena nggak mungkin bisa ngitung kan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nah, disuruhnya mensyukuri. Nah, apa perintahnya? Fasholli. Nah, jadi ternyata sholat itu wujud syukur. Jadi boleh katakan, bukan boleh katakan, memang kenyataannya orang yang tidak sholat, dia muslim, berarti orang yang tidak bersyukur. Alias orang kufur. Nikmat sudah begitu banyaknya, bahkan orang bilangnya dia orang pinter, orang bilangnya dia orang kaya. Nah, tapi kok nggak sholat, padahal dia muslim, itu orang kufur. Karena perintahnya itulah sholat. Yang kedua, wanhar. Apa? Dan berkorban. Nah, berkorban di sini bukan korban, kan korban macam-macam. Ada korban waktu, ada korban duit, ada korban apa lagi, Pak? Korban perasaan. Tapi itu nahar tuh leher artinya, Pak, Bu. Berarti suruh motong hewan korban maksudnya. Jadi ketika kita punya kok nggak berkorban nih besok nih, berarti kita nggak bersyukur. Oh iya, nah, wanhar. Bukan korban, ini kalau ditanya korban perusahaan, lo kapan mau korban? Malah tusuk sate yang dibeli. Ini nggak main-main, Nabi kan mengancam, mangkana dzu sa'atin falam yudah falayak robanna musallana. Barang siapa yang ada dusa'ah, memiliki kelapangan, kok nggak berkorban, jangan sekali-kali mendekati musola kami. Jangan dekat tempat sholat id. Iya, nggak malu kan, Pak? Ya malu. Karena di situ ada yang mau potong korban, soalnya dia deket-deket situ. Kan dari kupon. Nah iya, korban enggak. Mohon izin untuk masalah berkorban ya. Bolehkah seseorang muslim ketika berkorban itu dia potong di depan rumahnya sendiri? Bukan ke masjid ya, tapi dagingnya dibagikan ke tetangga. Iya, kalau bilang boleh, boleh. Kalau bilang boleh. Iya, kalau bilang boleh, boleh. Bilang boleh, boleh. Yang boleh, boleh. Masalahnya saya waktu di Sukabumi itu masing-masing rumah pada motong hewan kurban itu. Ya Rasulullah kan gitu, keluar rumah, gua kambing 2 langsung potong dengan tangan sendiri, gitu seperti itu kan. Boleh ya? Boleh. Masuk ke masjid dulu. Boleh, kalau boleh. Potong depan rumah. Nah, bagusnya gitu. Kalau para sahabat, nih, Bang Ade, kan mereka para sahabat itu semuanya berkorban, jadi enak motong semua gitu kan. Nah, nih kita begini masalahnya. 3 rumah ini ngumpul berkorban semua, yang sono nggak pada berkorban. Yang padahal sini ada 10 rumah, gimana tuh? Ya kan? Akhirnya kan pendistribusiannya di sekitar yang sini doang gitu kan. Tapi kalau kita sentra akhirnya kan jadi tersantuni semua gitu ya, seperti itu maksudnya. Tersantuni kalau kita sentral seperti itu. Karena keterbatasan apa tadi? Jumlah binatang korbannya itu. Kalau korbannya banyak mah udah. Itu. Kalau bicara boleh ya boleh, ya seperti itu boleh. Patokannya mampu itu apa, Tat? Nah, itu dia ukuran mampu. Nih, kalau ukuran mampu itu adalah nurani sebenarnya sih, ya kan? Jujur nggak dengan kemampuan diri sendiri. Duit nggak punya sepeser pun. Jangankan di dompet, di ATM semua nggak ada. Tapi handphonenya bagus, harganya 5 juta, motornya juga udah lunas, ya kan? 2 lagi motor, ya kan? Nah, Bang Ade tuh mau ayamnya berapa? Masih 10 ekor. 5 boleh tuh orang. Pokoknya Samsung. Berarti itu Artinya kita bisa menjual apa yang ada, karena itu ibadah yang terbaik hanya itu di hari itu. Mengalirkan apa? Darah korban. Dan itu setengah wajib tadi kan perintah tadi wanahar. Seperti itu. Berarti anak-anak tuh juga boleh melihat ya ketika di menyembelih itu ya. Iya, makanya kan korban itu kan bukan dilakukan di RPH. altar pemujaan, di mana tempat-tempat yang sunyi, tapi di lapangan, sebagai nilai syiarnya termasuk tadi, supaya mereka juga kenal dengan syariat tadi kan. Seperti itu. Lain dengan mereka-mereka, kalau mereka kan korbannya kan, kalau yang sedekah laut di pinggir laut, yang sedekah bumi di mana, gitu kan, yang berhala ya di altar pemujaan, kalau kita ya di lapangan, dilihat semua itu syiarnya seperti itu. Tadi ya.
Jadi tadi wujud syukur apa namanya? Perintahnya adalah untuk bersyukur dengan cara mentaati aku Allah. Wa anni fadltukum al alamin, dan sungguh aku adalah telah beri kamu kelebihan, keutamaan al alamin atas umat-umat yang lain. Apa maksudnya apa? Alami di sini adalah alami di sini ketika alami zamanihim. Jadi Bani Israil itu dilebihkan. Ini harus perlu dipahami nih. Di menurut Jalalain ya, artinya mereka itu diutamakan atas umat-umat pada zamannya itu. Mereka-mereka yang masih pada taat dengan nabinya, hari ini mah enggak. Ini bukan kan? Karena mereka enggak ilmuwan dengan Nabi Muhammad gitu. Jadi fadltukum itu kalau menurut beliau ini adalah fi zamanihim, masa mereka ya, pada masa itu ya, alami zamanihim, alam zamannya ya, masa itu ya mereka. Kalau sekarang kembalikan enggak Ustaz ya? Ya mereka kalau mereka masih mengimani kenabian Muhammad dengan kitabnya Quran ya termasuk masih utama juga, seperti itu ya. Baik para ikhwan, akhwat semua, kurang lebihnya tadi tafsirnya saya baca seperti itu. Mudah-mudahan Allah beri maaf atas kekurangan. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.